terkagum Tuhan melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah ada habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Sungguh kami mau bersyukur.
Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas,
gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sesuai visi FGCC to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, apa kabar semua? Aku harap jemaat dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun jemaat berada. Selamat datang di ibadah online FGCC pada hari Minggu 21 Februari 2021. Aku Alexis dan akan membawakan Fresh News pada hari Minggu ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah online FGCC, welcome home, we're so glad to have you here. Kami persilakan jemaat untuk scan QR Code di sebelah kanan layar agar kami dapat menyambut jemaat lebih personal lagi. Bagi jemaat yang baru maupun lama, yang rindu tertanam di dalam komunitas, FGCC menyediakan sebuah komunitas yang disebut dengan Freshcom. Freshcom adalah sebuah komunitas kecil di FGCC, di mana kita bisa saling support, saling mendoakan, dan yang lebih pentingnya, mengenal Tuhan kita lebih dekat lagi. Untuk sementara ini, Freshcom diadakan secara online, jadi jemaat bisa mengikuti dari mana saja. Untuk mendaftar, jemaat hanya perlu scan QR Code di sebelah kanan layar. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat bertanya melalui fitur live chat di YouTube. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, jemaat dapat memberi melalui online banking. Sebentar lagi kita akan doa persembahan, jadi kami persilakan jemaat untuk menyiapkan aplikasi online bankingnya masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat transfer ke account Public Bank. Untuk janji iman dan dana gedung, bisa transfer ke account OCBC Bank. Jemaat yang berada di Indonesia bisa transfer ke account Bank BNI. Nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC dan dapat diakses melalui QR Code di slide ini. Semua persembahan ini akan digunakan untuk menjangkau lebih banyak jiwa dan memperluas kerajaan Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sampai hari ini tidak berkesudahan. Kami percaya setiap kami ada di tempat ini karena berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan persembahan yang kami akan berikan kepada Tuhan hari ini, baik itu persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, janji iman, apapun bentuknya hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarkan sungguh-sungguh persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu melalui FGCC ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang mengajari setiap pribadi kami untuk kami boleh memberikan dengan sukacita dan dengan damai sejahtera ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kami tuai dengan sia-sia, dan kami percaya Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat Tuhan. Kami berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami ya Tuhan, usaha kami apapun itu ya Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa menyerahkan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di FGCC untuk mengelola uang ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat yang lebih lagi ya Tuhan. Thank you Tuhan, menyerahkan persembahan kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Yuk mari jemaat kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you dan selamat beribadah. Shalom FGCC yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Are you ready to worship God? Yes. Oke, sama-sama katakan terpujilah nama-Mu Tuhan selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan.
Pujilah namamu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Serukan bersama. Tuhan bertanya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Hancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapak. Kami mau katakan, sungguh Engkau baik Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness
of the goodness of God. Thank you Jesus. Kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan akan selalu mengikuti di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan diam di dalam rumah-Mu seumur hidup kami. Terima kasih untuk setiap firman, setiap pujian, setiap hal, setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau katakan, thank you Jesus for your goodness. Kalau sebentar kami hendak mendengar firman-Mu Tuhan, siapkan hati kami agar setiap firman yang boleh keluar dari pembicara nanti ya Tuhan bisa betul-betul berakar, bertumbuh dan berbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami siap untuk melakukannya, menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan terang-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tutup doa ini Tuhan hanya di dalam satu nama yang indah, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan. Katakan, amin. Shalom, senang menjumpai seluruh keluarga besar rohani Fresh Generation Community Church di Malaysia. Salam hangat buat kita semua dan kita bersyukur kalau kesempatan sampai tahun 2021 kita selalu disertai oleh Tuhan. Saya bersyukur untuk kesempatan kembali bisa melayani dan berbagi firman kepada keluarga rohani sendiri. Tahun ini FGCC mengangkat sebuah tema yaitu progres, dengan harapan bahwa setiap kita baik secara individu, keluarga, pelayanan, komunitas dan gereja dan bahkan dalam berbagai aspek lainnya mengalami progres. Kita bisa dapatkan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-15 yaitu perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Dan di dalam Good News Translation atau Good News Bible kita bisa menemukan terjemahannya yaitu practice these things and devote yourself to them in order that your progress may be seen by all. Jadi kesimpulannya kita mau kehidupan mengalami kemajuan dan progres. Ini adalah pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius. Dan pada bulan Februari ini kita mau membahas tema berasal dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 22 yaitu tentang purity. Yaitu bagaimana kita belajar bagaimana hidup menjadi pribadi yang selalu memiliki hati yang dimurnikan melalui proses pengudusan, melalui kebenaran firman Tuhan, pertolongan Roh Kudus, melalui komunitas, bahkan melalui ujian-ujian penderitaan dalam kehidupan kita. Purity, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ke-22, mengajarkan kepada kita dalam hidup ini kita harus selalu mengalami kemurnian di dalam hati, motivasi bahkan di dalam kita membangun hubungan kepada semua orang. Kemurnian dan kekudusan artinya kita menjadi umat yang terpisah, separate, yang berbeda dan membedakan dengan Tuhan yang kita sembah dengan dunia sembah. Wow, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, maka sekalipun kita berada di dunia, tapi cara hidup kita pasti berbeda dalam kehidupan ini. Dan pada minggu-minggu sebelumnya, Pastor Eddie Chang sudah membahas tentang apa yang kita bisa dapatkan di dalam kekudusan dan dampak-dampak apa yang kita bisa alami dalam kehidupan kita. Saya ingin membahas pada hari ini yaitu dari 1 Petrus pasal yang pertama pada ayat 22. Ini sebuah ayat yang menarik sekali kepada kita semua karena di dalamnya kita berbicara tentang purity dan bagaimana kita punya relationship yang semakin luar biasa. Maka saya mau ajak kita baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 22. Silakan
yang ada di rumah, bahkan juga yang menyaksikan dari berbagai lokasi, kita mau sepakat dan sehati. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ayat yang kita baca ini memberi kita gambaran supaya kita menyucikan diri kita, taat kepada firman Tuhan, sehingga hasilnya kita bisa mempraktekkan kasih persaudaraan filio yang tulus ikhlas dan bahkan sungguh-sungguh dalam mengasihi satu dengan yang lain. Maka tema firman Tuhan yang saya mau berikan pada hari ini yaitu pure love. Kasih yang murni, kasih yang tulus, kasih yang muncul oleh karena kita sudah dimurnikan dan dikuduskan dalam Tuhan. Saya mau membahas aspek tentang mengasihi dalam kaitan dengan kekudusan. Kita bisa temukan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Rasul Yohanes mengingatkan kepada saudara dan saya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Wow, begitu keras pernyataan ini. Karena ini bicara tentang ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu cara hidup, gaya hidup, ya, apa yang dikasihi, apa yang dilakukan, yaitu ada 3 hal. Keinginan daging, yang kedua keinginan mata, serta yang ketiga keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Dan saya mau ajak kita kembali juga membaca dalam terjemahan Good News Translation. Dikatakan, everything that belongs to the world, what the sinful self desires. Itu yang pertama. Yang kedua, what people see and want. Itu yang kedua. And everything in this world that people are so proud of. Ini yang ketiga. None of this comes from the Father, it all comes from the world. Dari ayat yang kita baca, kita bisa menemukan terjemahan dalam Good News Translation memberi kita pengertian yang pertama yaitu jangan mengasihi atau bergaya hidup dan biar kiranya kita dimurnikan, dikuduskan dari hal yang pertama yaitu disebut dengan the sinful self desires. Keinginan untuk selalu dipuaskan. Yaitu apa? Coba kita lihat. Selalu fokus kepada kenikmatan duniawi dan mementingkan kepuasan diri sendiri. Contohnya kita terikat dengan salah satu kalau buat anak-anak muda bahkan buat kita pria-pria yaitu pornografi. Itu bicara sinful self desires. Kita terikat di dalam bentuk-bentuk gambar-gambar atau film-film yang membuat kita menginginkan keinginan daging di dalamnya. Kemudian ada lagi yang terikat dalam hal apa? Dalam hal obat-obatan. Ya, terikat di dalam berbagai bentuk yang membuat dia tidak bisa lepas. Kemudian sinful desires apalagi kita juga bisa melihat ada orang yang mengalami makan yang berlebihan ya sehingga mereka begitu sulit untuk mereka melepaskan dari sinful self desire tersebut. Ada banyak hal-hal yang kita alami. Apa yang mengikat hidupmu? Kedagingan apa yang membuat engkau tidak bisa bebas dan engkau selalu ingin lebih dipuaskan lagi, dipuaskan lagi, dipuaskan lagi. Dan sebenarnya kalau kita mengikuti apa yang menjadi gaya dunia, kita tidak akan pernah puas karena kita akan selalu makin terikat lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua, kita harus dikuduskan, dimurnikan dari apa? Yaitu people see and want. Yaitu keinginan untuk selalu memiliki yang berlebihan. Contohnya apa? Menginginkan segala sesuatu seperti harta, benda, dan hal lainnya secara berlebihan. Tidak salah memiliki banyak hal.
Tetapi kalau ingin lebih baru, handphone pengen lebih baru. Kalau setiap kali ada keluaran yang baru, padahal kemampuan tidak ada, pengen lebih baru, pengen sesuatu yang lebih besar, pengen sesuatu yang lebih baik, pengen sesuatu yang lebih hebat, tidak salah. Tapi selalu motif di dalamnya adalah tidak mau kalah. Hidupnya selalu pengen melihat dan gak bisa tahan. Sehingga terjadi yang dinamakan impulsive action. Yaitu kalau belanja atau melihat sesuatu, pergi ke toko kita gak bisa tahan, kita udah lihat dan kita pengen mendapatkan itu. Kalau perlu, pay later. Beli sekarang, bayar belakangan. Kalau perlu, cicilan. Easy pay di depan, difficult pay di belakang. Nah ini yang sedang terjadi dalam dunia pada hari-hari ini. Manusia menjadi sangat konsumtif, ya. Mereka ingin melihat segala sesuatu, apalagi di masa pandemi di online. Ya, banyak orang yang hari-hari ini lihat terus kemudian yang sebenarnya dia nggak butuh, tapi dia pengen, maka dia beli dan dia punyai. Padahal itu belum tentu menjadi kebutuhan dan bahkan juga malah bisa membawa dia ke dalam ikatan-ikatan keuangan yang lebih berat lagi ke depan. Kemudian yang ketiga, dikatakan kita mesti bebas dari apa? Jangan mengasihi dengan people are so proud of. Keinginan untuk dibanggakan dan ditinggikan. Contohnya, ingin menjadi lebih terkenal, lebih dihargai, lebih dihormati, dianggap penting dan cenderung pengen bangun image. Ya, merasa lebih berharga kalau punya barang branded, tidak apa-apa kalau punya kemampuan, tapi tidak perlu memaksakan. Jadi kita bisa melihat bahwa tiga hal ini adalah merupakan bagian yang kita perlu separate. Kita perlu dimurnikan, kita perlu punya gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Karena Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Ingat, semua keinginan belum tentu kebutuhan. Kalau ada yang engkau sedang alami, sinful self desires, see and want, so proud of, maka dikatakan akan lenyap. Tetapi luar biasa, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Luar biasa. Maka saya mau ajak seluruh jemaat FGCC, mari kita ingat kembali dengan 1 Petrus 1 ayat 22 berkata, kamu sudah menyucikan dirimu dengan ketaatan kepada kebenaran, dengan firman Tuhan, dimurnikan, maka ini yang engkau perlu lakukan, yaitu lakukan kehendak Allah. Apa yang dimaksud dengan kehendak Allah? Mari kita lihat di dalam Matius 22 ayat 37-39. Di dalam ayat yang kita baca, ini juga menggambarkan tentang prinsip 1 Petrus 1 ayat 22 tadi. Yaitu Yesus berkata demikian, kasihilah Tuhan Allahmu, itulah kehendak Allah. Dengan segenap hatimu, jangan ada yang lain. Jangan ada saingan, jangan ada kompetitor. Itu yang disebut dengan berhala. Berhala adalah apapun yang engkau prioritaskan lebih dari Tuhan, itu namanya berhala. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan akal budimu. Itu yang pertama. Di waktu engkau berfokus ketaatan kepada kebenaran, maka yang kedua akan terjadi. Inilah hukum yang kedua sesudah hukum pertama dan terutama yang sama dengan hukum pertama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, luar biasa. Saya melihat dari 1 Petrus 1 ayat 22 tadi dengan Matius 22 ayat 37 sampai 39 adalah ayat yang paralel. Di mana di waktu kita mengasihi Allah, menyucikan diri kita, taat kepada kebenaran, maka kita akan pasti memiliki hubungan. Kita bisa mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Apa yang kita perlu lakukan dalam mengasihi Allah? Kita mengerti sekarang. Di waktu kita mengasihi Allah, kita tidak lagi punya sinful desires. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Kita nggak perlu lagi punya keinginan untuk selalu dipuaskan. Karena kepuasan kita sesungguhnya adalah di dalam Tuhan. Wow. Saudara, saya ingat di waktu saya lahir baru terima Yesus. Semua hal yang dulunya menjadi kenikmatan, saya alami bagaimana betapa luar biasanya hidup
dalam kenikmatan bersama Tuhan. Betapa berbahagianya karena memiliki tujuan hidup yang kekal. Memiliki perubahan hidup yang signifikan. Tidak dipaksa, tapi Tuhan menjadi segala-galanya. Saudara bayangkan kalau ada seseorang yang kau kasihi, engkau jadikan dia segala-galanya, pasti apa yang dia minta engkau akan ikut. Benar gak? Sama seperti kalau engkau mengasihi Tuhan, apapun yang Tuhan minta, pasti engkau akan lakukan. Dan engkau berkata, semuanya sudah cukup buat saya. Kemudian kita enggak lagi menjadi orang people see and want. Kenapa? Karena waktu kita mengasihi Allah, kita tahu Tuhan pasti sudah menyediakan buat kita. Kita tidak perlu lagi punya keinginan memiliki secara berlebihan. Karena Dia Tuhan yang selalu menyediakan segala yang kita perlukan. Dan selalu cukup dan selalu tepat pada waktunya. Kalau yang setuju boleh tulis di live chat atau di komen. Ya, beritahu kepada teman-temanmu, beritahu kepada keluargamu, Dia Tuhan yang pasti sudah menyediakan. Dan mengasihi Allah artinya kita tidak lagi hidup dalam keinginan dibanggakan, ditinggikan. So proud of dengan apa yang di dunia. Karena kita tahu, wow, kita begitu berharga di mata Tuhan. Saudara, orang yang hari ini hidupnya dimurnikan, dikuduskan, punya pure love, kasih yang murni kepada Tuhan. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita tahu bahwa kita begitu berharga di mata Dia. Luar biasa. Saya berdoa biar kiranya kita akan semakin lebih mengenal Dia, memiliki waktu bersama Dia, percaya sepenuhnya kepada Dia. Mari kita bangun kehidupan pribadi di hadapan Tuhan. Pengenalan akan Dia, memberikan penerimaan, rasa aman, keberhargaan, tujuan hidup yang kekal untuk hidup kita. Puji Tuhan. Mari kasih Tuhan dengan segenap hati kita, kekuatan dan akal budi. Dari hal tersebut, maka Alkitab berkata, sesudah engkau dimurnikan, dari sanalah engkau bisa mengasihi sesama. Inilah hukum yang kedua. Wow, maka dikatakan Alkitab berkata kepada kita, kita bisa mengasihi sesama, artinya kita bisa saling menerima satu dengan yang lain. Seperti Kristus yang sudah menerima kita tanpa syarat. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan saling menerima. Kita belajar menerima orang lain seperti Kristus telah menerima kita. Kenapa? Karena Kristus menerima saudara dan saya bahkan ketika kita masih dalam dosa, kelemahan dan kesalahan. Inilah yang dinamakan penerimaan tanpa syarat. Kasih yang murni adalah belajar saling menerima tanpa syarat. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang apa? Hubungan di mana kita menerima satu dengan yang lain. Penerimaan yang benar akan membawa perubahan hidup kepada orang lain. Ini yang dinamakan belajarlah menerima orang lain apa adanya. Tanpa syarat, bukan karena ada apanya. Wow, coba pikirkan baik-baik. Kita menerima orang lain karena ada apanya? Karena banyak uang? Karena dia mengasihi kita? Karena dia memperlakukan kita khusus? Hari ini Alkitab berkata, mari kita lakukan penerimaan apa adanya sebagai gambaran kita mengasihi sesama. Saudara bisa lihat contoh di dalam Alkitab kisah Sakius. Bagaimana Tuhan menerima dia apa adanya. Waktu dia naik ke atas pohon karena dia mau menyaksikan Yesus datang di kotanya dan dia karena pendek, dia nggak bisa berada di tengah-tengah kerumunan orang dan dia naik ke atas pohon supaya bisa melihat Yesus. Dan semua orang begitu membenci Sakius karena dia seorang pemungut cukai, dia memeras pada waktu itu. Tapi Yesus berkata, Sakius aku mau makan di rumahmu. Yesus menerima dia apa adanya. Dan saudara tahu, Yesus nggak bicara tentang apapun di dalamnya. Tapi Yesus langsung menunjukkan penerimaan tanpa syarat, penerimaan apa adanya. Dan kemudian Sakius berubah. Dia berkata, setengah dari hartaku
aku akan kembalikan. Kalau ada yang dirugikan 4 kali lipat, aku akan kembalikan ke orang tersebut. Kalau orang itu diperas oleh aku. Saudara, orang bisa berubah di waktu kita belajar menerima dia apa adanya. Itulah pure love. Bukan hanya saling menerima. Mengasihi sesama bicara juga tentang saling menghargai. Seperti Kristus yang melihat kita berharga di matanya. Apa maksudnya? Coba kita lihat. Menghargai selalu digambarkan dengan sebuah angka atau nilai. Kita cenderung memperlakukan orang lain berdasarkan dari angka dan nilai yang kita berikan kepada mereka dalam pikiran kita. Semakin tinggi angka, harga tersebut yang kita berikan, semakin besar kepedulian kita kepada mereka. Dan bahkan ya, kita belajar hari ini, kita seringkali secara manusia punya banyak harga. Saya berikan contoh. Hari ini ada orang yang berangka 10. Wow, ini yang pertama, berangka 10. Coba kita lihat. Ya. Kemudian ada orang kedua berangka 5. Ya, angka yang kita berikan dia harganya 5. Menghargai. Nah, kata menghargai. Menghargai kan ada yang memberi angka. Tapi ada juga yang kita kasih harganya 0. Nah, coba kita perhatikan. Inilah yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Kita cenderung memperlakukan orang lain dengan angka yang kita punyai. Kalau angka 10 yang kita lakukan apa? Kepada orang tersebut. Ini bicara angka yang paling tinggi. Ya, kalau kita bicara 0 sampai 10 kan ekstrim. 0 ya, tidak dianggap, tidak berharga. 5 ya sedang-sedang. 10 itu istimewa yang terbaik. Nah kalau saya bertemu dengan pribadi yang berangka 10. Saya punya harga buat dia. Apa yang saya lakukan? Oh saya akan peluk dia. Tapi memang gak boleh peluk. Karena lagi masa pandemi. Kemudian saya akan bilang, oh apa yang jadi kesulitanmu? Oh terus kemudian kita pegang dompet di belakangnya. Aduh kayaknya uangnya kurang. Mari saya akan tolong kamu. Pasti dia gembira. Kenapa? Karena nilainya 10. Saya perlakukan dia berharga, bernilai istimewa. Tapi kalau yang angka 5, coba lihat. Kalau kita persepsi kepada orang yang angka 5, apa yang kita lakukan? Wah kita tetap peluk dia di gereja. Wow pas ketemu peluk. Tapi apa yang kita lakukan? Ya namanya 5. Kalau pas pegang dompetnya, oh ya kelihatannya memang ada kesulitan ya. Ya sudah. Ya coba selesaikan, banyak berdoa. Nah itu kira-kira. Ya kenapa? Karena angkanya cuma 5. Ya jadi kadang-kadang berharga, kadang-kadang kurang berharga. Ya on off. Ya naik turun keberhargaannya. Tapi kalau angka 0, apa yang saya lakukan? Oh jangankan memeluk. Lihat aja kagak mau. Kita gak mau lihat. Kenapa? Karena harga dia cuma 0. Gak ada harga. Pikiran kita apa? Ini orang ngeribetin, ini orang punya masalah. Bahkan yang lebih repot lagi yang keempat, minus. Nah itu, kalau orang yang minus lebih repot lagi. Maka dalam hidup kita, kalau kita mau belajar saling menghargai, hari ini saya berdoa. Jangan kita punya pandangan seperti manusia. Karena menghargai ada sesuatu yang kita berikan dengan angka 10, 5 atau 0. Kalau 0 kita sering kali bilang apa? Aduh nih orang kalau di gereja udah bagus deh jangan ketemu. Repot kalau ketemu. Tapi hari ini saya mau katakan kita harus belajar seperti Yesus. Yang menilai semua orang berharga dan istimewa. Dia sudah mengorbankan nyawanya untuk semua umat manusia. Tanpa membedakan, benar gak? Apa dia datang hanya buat orang-orang tertentu? Buat suku tertentu? Buat orang status sosial tertentu? Tidak. Kenapa dia mati buat saudara dan saya? Karena semua kita nilainya 10 di hadapan Tuhan. Wow, berikan tepuk tangan, luar biasa. Nilai kita 10 di hadapan Tuhan. Makanya perlakukan semua orang seperti Kristus menghargai dia. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat semua tim yang sudah melayani. Jadi kita bersyukur
Jadi kita belajar bagaimana kita seperti Kristus mengorbankan dirinya buat setiap saudara dan saya. Hari ini saya mau tutup firman Tuhan ya dalam poin yang ketiga. Kalau waktu kita mengasihi sesama, kita bukan hanya saling menerima seperti Kristus sudah menerima kita apa adanya tanpa syarat. Kita mengasihi sesama, kita belajar saling menghargai seperti Kristus sudah melihat kita begitu berharga di matanya. Amin. Ini yang dinamakan mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas dan dengan sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati. Dan yang terakhir, saling mengasihi. Kenapa saya ulang kata saling mengasihi? Seperti Kristus yang sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Ayatnya dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru. Ini perintah. Jadi mengasihi itu bukan pilihan. Mengasihi adalah perintah. Sama seperti mengasihi Tuhan bukanlah pilihan. Mengasihi Tuhan juga adalah sebuah perintah. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu perintah. The greatest commandment. Perintah yang terutama. The first commandment. Perintah yang pertama dan yang terutama. The greatest commandment. Maka aku memberikan perintah yang berikutnya lagi. Hukum kedua yang sama seperti hukum pertama. Ya, mari kita lihat ayatnya. Yohanes 13 ayat 34-35. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Wow. Jadi belajar apa? Belajar untuk menerima, menghargai. Tapi kalimat ini beda. Yaitu sama seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah namanya kasih perjanjian baru. Bukan lagi kasih perjanjian lama. Kalau saudara baca dalam Matius 22 tadi. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi Yohanes 13, 34, 35 berkata. Seperti aku sudah mengasihi kamu. Jadi kasih perjanjian lama Matius 22 adalah kasih filio. Tapi ini Yohanes 13, 34 kasih agape. Bukan EGP. Emang gue pikirin. Tapi ini agape. Demikian engkau harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu, keluarga besar FGCC Malaysia adalah murid-murid Yesus. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Puji Tuhan, saya tahu kita tidak mampu. Tapi waktu kita dimurnikan, dikuduskan, kita berfokus kepada kebenaran firman Tuhan yang mengubah hati, hubungan, motivasi kita. Maka kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan tersebut dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Maka saya mau menitipkan sebuah pesan kepada jemaat FGCC. Peliharalah kasih persaudaraan. Di tengah-tengah pandemi, di suasana online, atau di tengah-tengah keterbatasan, mari kita pelihara kasih persaudaraan di keluarga besar ini. Kata memelihara artinya merawat, membesarkan, memupuk. Apa yang kita perlu pelihara? Peliharalah kasih antara suami istri, orang tua dan anak, sesama anggota komunitas, sesama cell group, sesama rekan pelayanan. Mari kita pelihara kasih persaudaraan dalam hidup kita. Maka pure love will happen in our life. Jadilah jemaat yang progres di dalam mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari hari ini saya mau ajak kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu, rencana-Mu. Kami mau hari ini menguduskan diri kami, memurnikan hati kami. Kami mau seturut dengan kehendak kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak hidup di dalam sinful desires. Dari apa yang kami see and want. Bahkan yang kami lihat dan kami inginkan selalu. Dan kami juga tidak mau hidup dalam proud. Di dalam kebanggaan yang dari dunia. Tapi kami sungguh mau mengasihi-Mu.
dan kami mau mencintai-Mu lebih lagi. Kami rindu Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau sudah memberikan yang terbaik buat setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyediakan dan Engkau selalu mencukupkan segala sesuatu. Kepuasan segala sesuatu hanya datang dari Engkau. Dan kami berdoa biar kiranya bawa kami menjadi jemaat yang sungguh kami bisa mengasihi satu sama lain. Kami belajar saling menghargai, saling menerima, saling mengasihi. Dan kami mau melihat setiap orang di sekitar kami seperti Kristus melihat mereka dengan nilai harga istimewa, berharga dan mulia di hadapan-Mu. Kami rindu nyatakan kehendak-Mu buat setiap kami. Kami mau mempraktekkan, melakukan, mengasihi orang lain seperti Kristus sudah mengasihi kami. Dan kami mau memelihara kasih persaudaraan, memupuk hubungan suami istri, orang tua anak, bahkan juga di tengah-tengah gereja, bahkan kepada semua orang di sekitar kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami percaya firman-Mu terjadi buat hidup kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan hati pikiran kita, angkat tangan kita dan terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberkati kita supaya kita tetap naik, bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kita kerjakan. Berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin.